Baik, Bapak Ibu, tadi sharing-sharing dari Pak Hendro dan juga tadi dari Pak Bagus. Apakah ada lagi yang ditanyakan seputar assignment ataupun tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Hendro? Belum ada, nggih? Baik, setelah itu saya lanjutkan dengan fitur label nih Bapak Ibu. Nah, biasanya ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan fitur label. Nah, fitur label itu fungsinya untuk menyematkan video-video kita agar anak-anak tidak perlu mendownload ataupun langsung membuka apapun yang kita upload di si pejar kita. Contohnya seperti yang tertera di si pejar saya seperti ini. Nah, video yang saya buat ini saya embed ataupun saya sematkan di si pejar sehingga anak-anak bisa langsung memutarnya tanpa masuk ke YouTube seperti itu. Jadi tidak perlu membuka-buka yang lain lagi, begitu Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita praktekkan, Bapak Ibu. Oke, jadi kita bisa langsung mengklik add an activity or resource dan kemudian kita bisa langsung saja memilih resources di label. Kemudian klik add, Bapak Ibu. Oke. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal memilih file apa yang ingin disematkan di sini. Yang pertama, saya akan praktek ketika menggunakan YouTube ya Bapak Ibu ya. Baik, saya buka file YouTube dulu di sini. Masih muter-muter ini ya. Oke, misalnya saya mengambil salah satu video saya di sini tentang ini pembelajaran expository. Nah, bila saya ingin menyematkan label, maka saya tinggal klik di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa klik sematkan dan kita copy ini Bapak Ibu. Kembali ke si pejar. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik pojok kiri atas. Kemudian klik lagi untuk keterangan HTML, kita klik. Nah, seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, baru kita paste embed dari YouTube tadi ke sini. Nah, untuk ukurannya ini bisa disesuaikan, tapi biasanya saya kalau YouTube sudah otomatis saja biar gampang, tidak perlu mengatur-ngatur lagi. Tinggal diklik seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan langsung muncul seperti ini. Bisa juga di atasnya Bapak Ibu mau memberikan keterangan. Silahkan amati video. Seperti ini. Kita tinggal save saja. Kita lihat dulu hasilnya. Oke.
Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Tadi saya tuliskan keterangannya bahwa silakan amati video di bawah ini. Jadi nanti anak-anak tinggal langsung mengklik saja. Baik, yang kedua, kita akan praktek menyematkan file tetapi dari Google Drive Bapak Ibu. Gitu. Langsung saja kita praktek. Kita bisa klik Add an Activity or Research. Kemudian kita klik Label. Kemudian kita klik Add. Nah, jangan lupa kita buka drive kita terlebih dahulu Bapak Ibu sebelumnya. Nah, baik. Setelah muncul drive seperti ini, Bapak Ibu tinggal memilih kira-kira file mana yang ingin Bapak Ibu sematkan dalam label di si Pejar Bapak Ibu. Filenya ini bebas Bapak Ibu, bisa PowerPoint, bisa PDF, Word, ataupun yang lain-lain. Tapi yang lebih saya suka biasanya adalah PDF, biar anak-anak nggak bisa ngedit-ngedit gitu. Oke, nah misalnya saya memilih materi tentang pembelajaran online. Nah, saya klik seperti ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu harus memastikan apakah file ini bisa dilihat oleh mahasiswa ataupun anak-anak yang ada di offering tersebut. Nah, kita bisa mengklik tombol titik 3 di kanan atas dan kemudian klik share. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu harus memastikan itu tadi bahwa anak-anak itu bisa membukanya Bapak Ibu. Dengan kita klik change di sini. Nah, kita lihat tiganya ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mengklik Universitas Negeri Malang, maka yang bisa mengakses adalah orang-orang ataupun mahasiswa yang aksesnya masih di sekitar UM saja Bapak Ibu. Gitu. Tapi agar aman biasanya saya mengklik anyone with the link. Seperti itu. Nah, kita pastikan seperti ini, kemudian kita klik dan Bapak Ibu. Nah, sampai di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, karena masih ada beberapa tahap lagi yang harus kita lakukan ketika kita meng-embed dari Google Drive. Nah, setelah memastikan apakah file kita sudah bisa diakses oleh mahasiswa kita, maka kita klik lagi Bapak Ibu. Ini klik 3, kemudian klik Open in New Window. Nah, ini stepnya agak panjang kayak kereta api nih Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah terbuka lagi seperti ini. Kita klik lagi titik 3 di kanan atas. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka kita akan memilih embed item. Nah, kita bisa mengcopy HTML yang ada di sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke si Pejar kita, ke editing label tadi. Kita ulang lagi seperti yang tadi, kita klik kiri atas, kemudian kanan bawah, kita paste di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa men-setting ukurannya yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu akan nanti bisa menentukan size seberapa file yang ingin Bapak Ibu tampilkan ke mahasiswa. Kemudian kita akhiri dengan mengklik ini Bapak Ibu. Nah, ketika sudah, kita kembali ke save and return to course. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang proses yang bertahap tadi, Bapak Ibu. Ukuran yang ideal berapa ya Bu Asa ya?
Kenapa? Ukuran. Kalau tadi kan kita bisa atur size, tadi kan kalau biasanya dari ambil tadi 640 sama 480 ya. Iya, betul. Kalau biasanya sama 580. 480. Gimana? Nah, enggak, tadi kalau biasanya kalau kita mau mengecilkan gitu tanpa memotong biasanya normalnya apa pakai memang ukuran sesuai dengan Google Drive atau ada ukuran tertentu yang bisa kita gunakan gitu. Nah, ini kan agak kepotong ya kayaknya. Apa iya, yang betul, disebut nah itu. Nah, biar supaya nggak kepotong gitu gimana? Ada triknya nggak? Triknya ya hanya mengecilkan size-nya saja, Bu Riza. Kalau mau penuh, Bu Riza, jenengan bisa melakukan embed di sini, Bu Riza. Di yang paling atas ini. Di topiknya. Ukurannya berapa? Selain 640, 480 tuh biasanya ukurannya pakai berapa? Kalau saya sih ya 640 itu aja, jadinya segini Bu Riza. Kalau lebih kecil nanti hasilnya nggak terlalu kelihatan. Kalau lebih besar, iya. Tapi kalau jenengan mau mengembed pakai YouTube, itu langsung jadinya bisa cantik seperti ini. Ya, kalau YouTube biasanya langsung otomatis. Iya. Nah, kalau mau pakai Drive agar tidak terpotong, jenengan bisa memakai di sini Bu Riza. Di klik edit, tapi di judulnya yang di sini. Jadi jenengan tidak perlu menambah add an activity or research. Seperti itu. Itu nantinya jadinya nggak kepotong. Oh, nggak kepotong, tapi kan nggak kedetek ya kayak katanya Pak Mahmudin. Kalau di topik kan nggak kedetek kalau ada materi masuk gitu. Ya, oke. Oke, makasih Bu Asa. Betul. Ya, sami-sami Bu Riza. Ada lagi Bapak Ibu? Belum ada? Ya, mungkin yang ditanya Ibu Riza tadi kapasitas maksimum yang bisa di-upload di tempat activity itu berapa itu? Oh, karena saya pernah masukkan besar bebas, itu. Pak. Iya. Bebas ya? Iya. Bebas Pak, apalagi kalau jenengan menyematkan kalau dari PowerPoint yang dari Google Slide itu Pak, itu kan bisa besar sekali. Tapi minusnya apa Pak? Minusnya jadi terpotong seperti itu. Betul, karena Google Drive ya bebas. Iya. Tapi kalau langsung di copy ke sana ada batasnya ya? Iya Pak. Kalau mau gampang langsung ukuran large, medium, small itu bisa pakai di Google Slide Pak. Itu ada settingannya seperti itu. Kalau di Google Slide biasanya saya pakai yang small aja karena yang medium itu masih terlalu besar dimasukkan di sini jadi masih kepotong seperti itu. Yang paling aman memang lewat YouTube, tapi kalau lewat YouTube kan mungkin hanya video aja ya Bapak nggih. Kalau file-file yang lain ya mau tidak mau lewat Drive seperti itu. Nggih Pak Hendro. Bapak Ibu yang lain? Saya mohon izin sharing. Nggih. Untuk ukuran maksimal itu sebenarnya nggak kepotong itu Bu. Itu kalau misalnya di turn off editing di atas itu videonya itu terlihat full di mahasiswa. Ukurannya berapa? 640 ya. Kalau mau dilebarkan lagi maksimum saya pernah nyoba itu 730. Itu dari abu-abu yang huruf silahkan itu sampai ke kotak centang itu masih bisa itu kayak kalau di turn off editing. Tapi kalau turn on editing, dalam turn on editing ini masih ya memang kelihatan terpotong. Tetapi sebenarnya kalau sudah di turn off editing di mahasiswa itu terlihat full sekotak abu-abu itu, mulai dari huruf S mungkin sampai kotak centang itu yang width-nya 730. Tapi kalau ke bawahnya terserah mau dibuat berapa aja. Mungkin bisa di scroll down itu kalau misalnya panjang 1000 atau 1500 di scroll down. Iya. Nggih, gitu aja Bu, saya sharing. Terima kasih Pak Afnan. Ya ini mungkin tadi maksudnya look-nya di mahasiswanya nggih Bapak nggih, yang bisa terlihat penuh nggih. Begitu nggih Pak Afnan? Iya Bu. Iya. Jadi di mahasiswa itu nggak harus scroll ke kanan. Betul.
Baik, terima kasih sharingnya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pengalaman lain mungkin yang lebih apa namanya ya, pernah mencoba-coba, siapa tahu mencobanya lebih mendalam daripada kami tim pengembang, monggo sharing. Oke. Baik, untuk fitur label Bapak Ibu sudah paham nggih? Halo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, Baik. bila ada yang ditanyakan langsung saja kita sharing-sharing mawon, monggo. Pak Sahrul, ada yang ditanyakan monggo. Ya kalau Pak Sahrul ini tidak ada, ini sudah expert ini Pak Andika. Sampun Pak, saya langsung tanya ke Bu Primasa biasanya Pak. Oke, sakit on cam enggak apa-apa Pak Sahrul nggih, untuk menebar kebahagiaan bersama, kan? Nggih, matur nuwun Pak. Oke, monggo Bu Primasa dilanjutkan. Ya, baik. Untuk fitur yang selanjutnya yang biasanya kita pakai, tetapi beberapa dosen itu kadang kurang paham ataupun belum melihat tutorialnya, begitu sebenarnya, bukan kurang paham. Belum melihat tutorialnya itu adalah bagaimana cara men-setting enroll manual untuk mahasiswanya. Jadi biasanya ada mahasiswa yang telat KRS, kemudian tidak masuk ke dalam kelas Sipejar kita. Maka daripada kita memasukkan satu persatu, alangkah lebih mudahnya kalau kita mempersilahkan mereka untuk masuk ke kelas kita secara mandiri. Nah, ada minusnya Bapak Ibu untuk men-setting enroll manual ini. Jadi kadang apa ya istilahnya? Yang tidak seharusnya masuk kadang-kala bisa masuk ke kelas kita seperti itu. Tapi kalau mau aman ya kita harus mengenroll sendiri. Tapi kalau anaknya 20 ya kita bisa gempor Bapak Ibu untuk mengenroll mahasiswa yang belum masuk ke kelas kita. Baik, kita langsung praktek saja nggih Bapak Ibu. Nah, di sini baik. Kita lihat di sini Bapak Ibu, pastikan bahwa kita sedang membuka kelas yang di mana mahasiswanya itu ingin kita masukkan. Nah, untuk praktek yang pertama adalah bagaimana cara dosen untuk mengenroll mahasiswanya oleh dosennya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bukan mahasiswanya yang mau masuk sendiri. Jadi untuk praktek yang pertama kita adalah praktek untuk memasukkan mahasiswanya. Nah, kita bisa klik user. Nah, yang kedua kita bisa mengklik enroll users. Setelah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk langkah mengenroll sendiri ini lebih gampang daripada kita mempersilahkan mereka untuk masuk ke kelas kita secara mandiri. Nah, di sini ketika sudah terlihat tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengklik enroll user. Nah, di mana di sini kita bisa mengklik di sini dan pastikan di sini assign-nya role student. Nah, tapi kalau misalnya tadi kasusnya Bapak Ibu menjadi dosen tim, nah itu salah satu dosen timnya juga bisa memasukkan ataupun mengenroll user, assign role-nya menjadi teacher begitu ya. Nah, kita pilih di sini kira-kira siapa yang ingin saya masukkan. Misalnya saya memasukkan Pak Andika di kelas saya. Pak Andika, maaf ya, ini sementara saya masukkan ke kelas saya ya. Nanti saya monggo Bu, bebas monggo. Iya. Nah, di sini kita menemukan nama Pak Andika. Jadi memang sebelumnya Bapak Ibu harus memastikan nama mahasiswa yang ingin dimasukkan ke dalam kelas ini. Nah, kita klik di sini. Sudah muncul di sini namanya Pak Andika Bagus, maka akan langsung saya klik enroll. Kita lihat
Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini Pak Andika sudah menjadi mahasiswa saya di kelas ini. Begitu. Terima kasih Pak Andika. Nah, sampai di sini untuk enroll dari dosen, Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mau sharing, monggo. Oke, baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan men-setting enroll di mana mahasiswanya bisa masuk sendiri ke kelas. Baik, kita pastikan lagi, tadi kita masuk ke kelas di mana mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah. Nah, tampilan administration akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mengklik di sini anak panah. Kemudian kita klik enrollment methods. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sudah sempat saya bikin di sini Bapak Ibu. Sebentar saya hapus dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik manual enrollment Bapak Ibu. Nah, di mana di ini kita harus memastikan bahwa mahasiswa bisa mengenroll sendiri ke dalam offering yang mereka ikuti. Nah, di sini untuk default enrollment duration, ini misalnya Bapak Ibu ingin memberikan waktu, misalnya saya berikan waktu sehari untuk masuk kelas saya, ini bisa diklik enable. Tapi kalau saya biasanya saya klik centang aja. Seperti itu. Kemudian kita klik save change. Nah, ini bisa kita setting. Kita klik setting seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini harus bentar. Nah, ketika sudah muncul ini, jangan lupa add method, Bapak Ibu klik self-enrollment. Nah, untuk di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk custom instance name, ini biasanya saya tulis silakan masuk ke kelas SPMA offering seperti ini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menginginkan adanya password untuk masuk di kelas tersebut? Ini bisa di-setting di sini. Misalnya di sini saya berikan password 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang lain, ini tidak perlu diubah-ubah lagi, tapi untuk enrollment duration ini tergantung Bapak Ibu ingin memberikan waktu berapa hari. Kemudian kalau misalnya di breakdown lagi menjadi jam juga bisa Bapak Ibu bisa di setting di sini. Untuk maksimal enroll user ini juga bisa disetting Bapak Ibu, misalnya di kelas tersebut maksimal 40 kelas. Berarti nanti kalau ada yang masuk ke 41, berarti otomatis dia tidak akan bisa masuk ke kelas tersebut. Seperti itu. Langsung saja seperti ini. Nah, sudah bisa Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana cara mahasiswa itu masuk ke kelas kita? Langsung saja nanti dihimbau masuk lewat siakatnya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian mereka langsung akan masuk ke si Pejar, nanti bisa mengenroll masing-masing ke kelas yang mereka ternyata belum terdaftar. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kayaknya ini Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Nah, habis ini nanti kita akan membahas tentang fitur yang mungkin Bapak Ibu masih belum terlalu banyak yang menggunakan, yaitu fitur listen yang nantinya akan dibahas oleh Pak Bahrul Rizky, yang nanti juga akan bisa menjadi guideline Bapak Ibu untuk mendesain perkuliahan di setiap pertemuan seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Saya kembalikan ke Pak Andika, siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan.
Izin bertanya Ibu. Masa, monggo Pak, silakan. Ini dengan Pak Indra dari Bioteknologi. Oke, Pak Indra, silakan monggo. Terkait enrollment untuk dosen, apakah ini dosennya sudah bisa langsung jadi editing, Pak? Halo, Bapak. Oke, Bu, Halo, Ibu. pertanyaannya tadi Pak Iya, Indra tadi. bisa Bapak, bisa. Jadi misalnya Bapak sebagai dosen di mata kuliah tersebut. Nah, kemudian Bapak ingin memasukkan dosen lain sebagai dosen tim. Langkahnya persis seperti memasukkan mahasiswa, tetapi assign role-nya diganti menjadi teacher. Ketika dosen tersebut sudah menjadi teacher, otomatis beliau bisa melakukan editing seperti yang jenengan lakukan. Seperti itu, Bapak. Oh begitu, baik. Mohon izin Ya. Bu Primasa. Nggih. Untuk dosen yang selain di admin itu hanya bisa memasukkannya sebagai teacher non editing. Jadi untuk yang teacher itu nanti akan gitu, Pak. dimasukkan oleh admin. Seperti itu. Tapi Nanti bisa ya Pak ya, secara nanti manual kan ya? tetap mengedit ya. Kalau teacher non editing tidak bisa melakukan editing. Oke, jadi mohon maaf menambah. Jadi seperti itu benar yang disampaikan Pak Barul tadi. Jadi memang bisa masukkan dosen tim jadi sebagai co-teacher, jadi teacher non editing. Namun ada di beberapa yang bisa masukkan, kalau tidak salah mungkin di fakultas ada yang bisa masukkan yang namanya super admin, jadi kita bisa Iya. membuat jadi dosen utamanya semuanya. Satu kelas ada 2 dosen utama. Jadi Iya. tidak semua bisa. Kalau yang membuat jadi editing hanya super admin saja dan tim pengembang kalau insya Allah. Nah untuk yang admin fakultas, dosen pelopor, nah untuk bisa memasukkan hanya pada batas non editing. Oh gitu, baik Pak. Terima kasih. Berarti Terima hak kasih. ini hanya ada di super admin ya Pak? Dari Iya. biologi Pak Bapak Barul yang bisa mungkin dari MIPA. Iya Pak. Dari fakultas. Kebetulan di FM biasanya saya sendiri Pak yang masukkan dosen tim untuk pasca sarjana kan di fakultas kami kan memakai dosen tim. Jadi saya sendiri yang merubah menjadi teacher yang bisa mengedit seperti itu. Kalau di prodi kami sendiri kebetulan masih belum ada dosen tim, jadi saya sendiri belum pernah menjadi dosen tim. Tapi untuk memasukkan dan menjadikan dosen lain sebagai dosen ataupun teacher yang editing memang biasa saya lakukan seperti itu.